Krisis energi global belakangan ini terasa makin nyata, bukan cuma sekedar berita di layar TV atau sekilas lewat di timeline media sosial. Kalau dipikir-pikir, awalnya banyak orang menganggap ini cuma isu orang jauh, konflik di Timur Tengah sana, ketegangan antar negara besar, ya sudah, terasa tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Tapi kenyataannya, dunia sekarang ini saling terhubung begitu erat, sampai-sampai satu percikan masalah di satu wilayah bisa berdampak ke seluruh planet. Ketegangan geopolitik di kawasan strategis, terutama yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia seperti Selat Hormuz, membuat banyak negara mulai waspada. Bayangkan saja, sebagian besar pasokan minyak global melewati jalur tersebut. Jadi kalau ada gangguan sedikit saja, entah itu konflik militer, ancaman penutupan jalur, atau serangan misterius, efeknya langsung terasa ke pasar energi global. Di sisi lain, organisasi seperti OPEC punya peran penting dalam menjaga keseimbangan produksi minyak dunia. Mereka ibarat pengatur keran yang bisa menentukan apakah pasokan minyak akan melimpah atau justru terbatas. Tapi ya, tidak sesederhana itu juga sih. Karena setiap negara anggota punya kepentingan masing-masing, mulai dari kebutuhan ekonomi domestik sampai strategi politik global. Jadi, ketika terjadi krisis, keputusan untuk menaikkan atau menurunkan produksi seringkali penuh pertimbangan dan bahkan tarik-menarik kepentingan. Menurut saya pribadi, kondisi ini menunjukkan betapa rapuhnya sistem energi global saat ini. Kita terlalu bergantung pada sumber energi tertentu, terutama minyak, yang distribusinya sangat dipengaruhi oleh kondisi geopolitik. Bahkan rumor atau spekulasi saja bisa bikin harga minyak naik drastis, apalagi kalau benar-benar terjadi konflik terbuka. Ini seperti efek psikologis pasar yang kadang lebih cepat panik daripada kenyataan di lapangan. Jadi ya wajar aja kalau akhirnya masyarakat di berbagai negara ikut merasakan dampaknya, meskipun mereka berada ribuan kilometer dari pusat konflik. Kalau harga minyak dunia mulai naik, efeknya itu benar-benar seperti efek domino yang nggak ada tombol pausnya sama sekali. Awalnya mungkin cuma terlihat sebagai angka yang bergerak naik di grafik ekonomi global, sesuatu yang kelihatannya jauh dan teknis. Tapi pelan-pelan dampaknya merembet kemana-mana tanpa kita sadari. Harga BBM naik, biaya transportasi otomatis ikut melonjak. Dan dari situ, biaya distribusi barang juga ikut terdorong naik. Ujung-ujungnya, ya jelas harga kebutuhan pokok ikut terkerek. Yang tadinya kita santai belanja bulanan, tiba-tiba mulai mikir, kok rasanya uang segini dulu cukup, sekarang cepat habis ya? Bahkan hal sederhana seperti beli kopi atau gorengan pun terasa ada kenaikan level di harga. Ini karena hampir semua aktivitas ekonomi, dari produksi, pengiriman, sampai penjualan, bergantung pada energi. Kalau ditarik lebih luas lagi, dampaknya bukan cuma di level rumah tangga, tapi juga ke sektor industri dan bisnis besar. Perusahaan manufaktur harus menghadapi kenaikan biaya produksi karena energi jadi lebih mahal. Maskapai penerbangan misalnya harus menyesuaikan harga tiket karena aftur naik. Perusahaan logistik juga nggak punya banyak pilihan selain menaikkan tarif pengiriman. Nah, dari situ kita bisa lihat nih, bagaimana satu kenaikan harga minyak bisa menular ke berbagai sektor sekaligus. Menurut saya pribadi, ini seperti reaksi berantai yang sulit dihentikan. Sekali mulai, efeknya bisa panjang dan melebar kemana-mana. Di tingkat global, situasinya bahkan jauh lebih kompleks dan penuh tekanan. Negara-negara maju seperti Jepang saja sampai harus mengeluarkan peringatan serius soal dampak krisis energi terhadap stabilitas ekonomi mereka. Padahal kita tahu, negara seperti Jepang punya teknologi canggih dan manajemen ekonomi yang kuat. Kalau mereka saja mulai waspada, berarti situasinya memang tidak bisa dianggap enteng. Inflasi jadi sulit dikendalikan, bank sentral harus memutar strategi, dan pertumbuhan ekonomi bisa melambat drastis. Negara berkembang, wah biasanya lebih terasa lagi tekanannya. Daya beli masyarakat bisa turun, angka kemiskinan berpotensi naik, dan pemerintah harus bekerja ekstra untuk menjaga stabilitas. Yang bikin situasi ini makin rumit adalah efek psikologis pasar. Kadang belum tentu ada gangguan nyata di lapangan, tapi hanya karena rumor atau ketegangan politik meningkat, harga minyak bisa langsung melonjak. Ini seperti pasar yang terlalu sensitif. Bahkan investor, pelaku industri, bahkan pemerintah jadi harus mengambil keputusan cepat, kadang berdasarkan prediksi, bukan kepastian. Akibatnya, ketidakpastian makin besar dan memperparah kondisi yang sudah rumit.
Yang menarik dan agak ironis jujur saja, masyarakat seringkali baru benar-benar sadar ada krisis ketika dampaknya sudah sampai ke dapur mereka. Padahal, tanda-tanda awal biasanya sudah terlihat dari jauh hari lewat berita internasional atau laporan ekonomi global. Tapi ya begitulah, selama belum terasa langsung, sering dianggap, itu urusan negara lain. Menurut saya pribadi, ini jadi pengingat bahwa di era globalisasi, tidak ada yang benar-benar terpisah. Keputusan yang diambil di ruang rapat negara-negara besar bisa berujung pada satu hal. Sederhana, kita harus bayar lebih mahal untuk kebutuhan sehari-hari. Sederhana tapi terasa banget dampaknya. Apalagi pas tanggal tua. Di Indonesia sendiri, dampaknya mungkin belum terasa meledak seperti di beberapa negara lain. Tapi kalau diperhatikan pelan-pelan, tanda-tandanya sudah mulai muncul di berbagai aspek kehidupan. Harga kebutuhan pokok perlahan merangkak naik, biaya transportasi tidak lagi seramah dulu, dan pengeluaran sehari-hari terasa makin berat meskipun pemasukan tetap sama. Ini yang kadang bikin bingung. Gak ada perubahan besar yang terlihat, tapi dompet terasa lebih cepat kosong. Seperti uangnya punya kaki sendiri, jalan diam-diam tanpa pamit. Padahal kalau ditelusuri, salah satu penyebab utamanya ya karena biaya energi yang ikut meningkat, sehingga semua sektor ikut menyesuaikan harga. Kalau dilihat dari sisi ekonomi nasional, Indonesia memang punya posisi yang cukup unik. Kita bukan sepenuhnya negara pengimpor minyak, tapi juga belum bisa sepenuhnya mandiri dalam memenuhi kebutuhan energi. Akibatnya, ketika harga minyak dunia naik, pemerintah harus mengambil langkah yang tidak mudah, antara menjaga harga tetap stabil dengan subsidi atau membiarkan harga mengikuti pasar. Nah, disinilah dilema muncul. Menurut saya pribadi, kebijakan energi itu ibarat tarik tambang antara menjaga stabilitas ekonomi dan menjaga anggaran negara tetap sehat. Kalau subsidi terlalu besar, anggaran bisa jebol. Tapi kalau harga dilepas begitu saja, masyarakat bisa langsung merasakan tekanan yang cukup berat. Dari sisi masyarakat, dampaknya juga tidak merata. Kelompok menengah ke bawah biasanya paling cepat merasakan perubahan ini, karena sebagian besar pengeluaran mereka digunakan untuk kebutuhan pokok dan transportasi. Ketika harga naik sedikit saja, efeknya bisa langsung terasa signifikan. Sementara itu, pelaku usaha kecil juga harus berpikir keras untuk bertahan. Biaya produksi naik, tapi kalau harga jual dinaikkan, takut kehilangan pelanggan. Serba salah jadinya. Ini seperti berjalan di tali tipis, salah langkah sedikit bisa jatuh. Yang menarik, kondisi seperti ini juga secara tidak langsung memaksa masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengatur keuangan. Ada yang mulai mengurangi pengeluaran tidak penting, ada yang mencari penghasilan tambahan, bahkan ada yang mulai beralih ke alternatif yang lebih hemat energi. Bisa dibilang krisis ini juga melatih mental survival kita. Tapi ya jujur saja, tidak semua orang punya ruang untuk beradaptasi dengan cepat. Itulah kenapa dampaknya bisa terasa berbeda-beda di setiap lapisan masyarakat. Menurut saya pribadi, situasi ini sebenarnya bisa jadi momentum penting bagi Indonesia untuk benar-benar memperkuat kemandirian energi. Selama ini kita masih terlalu bergantung pada energi fosil yang harganya fluktuatif dan dipengaruhi kondisi global. Kalau ke depan tidak ada perubahan besar, kita akan terus berada di posisi yang rentan setiap kali terjadi krisis global. Jadi bukan cuma soal hari ini mahal, tapi juga soal bagaimana kita menghindari masalah yang sama di masa depan. Karena kalau terus berulang, yang capek bukan cuma ekonomi negara, tapi juga rakyatnya. Yang menarik, atau mungkin lebih tepatnya mengkhawatirkan, krisis ini sebenarnya bukan cuma soal energi, tapi sudah merembet ke stabilitas ekonomi dunia secara keseluruhan. Ketika harga energi melonjak, perusahaan-perusahaan besar di berbagai sektor langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Industri manufaktur misalnya, harus menghadapi biaya produksi yang semakin tinggi, mulai dari listrik, bahan bakar, hingga distribusi. Akibatnya, banyak perusahaan terpaksa mengambil langkah efisiensi, seperti mengurangi produksi atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Di titik ini, krisis energi sudah berubah jadi krisis sosial juga, karena dampaknya langsung menyentuh lapangan pekerjaan dan kehidupan banyak orang. Jadi bukan cuma bensin yang mahal, tapi juga rasa cemas yang ikut naik harga. Di sektor lain, seperti transportasi dan logistik, efeknya juga tidak kalah besar. Maskapai penerbangan harus menaikkan harga tiket karena biaya bahan bakar melonjak. Perusahaan ekspedisi menyesuaikan tarif kirim, dan perdagangan global pun ikut terganggu.
Barang-barang jadi lebih mahal bukan karena langka, tapi karena biaya untuk memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain jadi lebih tinggi. Menurut saya pribadi, ini menunjukkan betapa pentingnya peran energi dalam menjaga aliran ekonomi dunia. Tanpa energi yang stabil dan terjangkau, roda ekonomi seperti tersendat, tidak berhenti total, tapi jalannya jadi lambat dan tidak efisien. Yang lebih rumit lagi, krisis ini juga mempengaruhi kebijakan ekonomi negara-negara di dunia. Bank sentral harus memutar otak untuk menahan laju inflasi tanpa mematikan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga bisa dinaikkan untuk menekan inflasi, tapi di sisi lain, hal itu bisa membuat investasi dan konsumsi menurun. Ini seperti memilih antara dua pilihan yang sama-sama berat. Kalau salah langkah, ekonomi bisa masuk ke fase stagnasi atau bahkan resesi. Dan kalau sudah sampai ke situ, dampaknya bisa jauh lebih luas dan terasa dalam jangka panjang. Yang agak ironis memang di era modern dengan teknologi yang semakin canggih, dunia masih sangat bergantung pada sumber energi yang sama seperti puluhan tahun lalu. Kita punya internet super cepat, kecerdasan buatan, dan berbagai inovasi hebat lainnya. Tapi tetap saja deg-degan kalau harga minyak naik. Ini seperti punya mobil mewah, tapi tetap panik kalau harga bensin naik 2 kali lipat. Menurut saya pribadi, ini jadi semacam tamparan halus bahwa kemajuan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan kemandirian energi. Pada akhirnya, krisis energi ini membuka mata banyak pihak bahwa stabilitas global itu sangat rapuh dan saling terhubung. Ketika satu sektor terganggu, efeknya bisa menjalar kemana-mana tanpa bisa dibendung dengan cepat. Mungkin ini saatnya dunia benar-benar berpikir ulang tentang bagaimana mengelola energi secara lebih berkelanjutan dan tidak terlalu bergantung pada sumber yang rentan konflik. Karena kalau tidak, kita akan terus berada dalam siklus yang sama. Panik, pulih sebentar, lalu panik lagi. Dan jujur saja, capek juga kalau harus hidup dalam ketidakpastian terus. Pada akhirnya, krisis energi ini seperti alarm keras yang seharusnya tidak lagi diabaikan oleh dunia. Bukan cuma sekedar peringatan sementara, tapi benar-benar sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diubah secara fundamental dalam cara kita mengelola dan menggunakan energi. Selama ini, dunia terlalu nyaman bergantung pada energi fosil, seperti minyak dan gas. Padahal kita tahu sumber ini terbatas dan sangat rentan terhadap konflik geopolitik. Menurut saya pribadi, ini seperti kita tahu ada masalah, tapi selalu menundanya karena merasa masih aman-aman saja. Padahal, setiap krisis yang terjadi sebenarnya adalah pengulangan dari pola yang sama, dan kita seperti tidak pernah benar-benar belajar sepenuhnya. Kalau melihat ke depan, peralihan ke energi terbarukan sebenarnya bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak. Energi seperti tenaga surya, angin, dan air menawarkan solusi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Tapi ya, proses transisinya juga tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak negara masih menghadapi tantangan besar, mulai dari biaya investasi yang tinggi, infrastruktur yang belum siap, hingga kepentingan politik dan ekonomi yang saling bertabrakan. Jadi, wajar kalau perubahan ini berjalan lambat, meskipun urgensinya sudah jelas di depan mata. Di sisi lain, krisis ini juga membuka peluang baru yang seringkali tidak disadari. Inovasi di bidang energi mulai berkembang lebih cepat. Perusahaan-perusahaan mulai berlomba mencari solusi yang lebih efisien, dan kesadaran masyarakat pun perlahan meningkat. Menurut saya pribadi, di balik situasi yang sulit ini selalu ada ruang untuk perubahan yang lebih baik. Mungkin memang harus dipaksa dulu lewat krisis, supaya semua pihak benar-benar bergerak. Agak keras memang, tapi seringkali realita memang seperti itu. Yang tidak kalah penting, peran individu juga sebenarnya cukup besar, meskipun sering dianggap kecil. Mulai dari penggunaan energi yang lebih hemat, memilih transportasi yang lebih efisien, sampai mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Mungkin terdengar klise, tapi kalau dilakukan bersama-sama, dampaknya bisa signifikan. Setidaknya, kita tidak hanya jadi penonton dalam krisis ini, tapi ikut ambil bagian dalam solusi. Akhir kata, krisis energi ini bukan hanya soal harga yang naik atau ekonomi yang terguncang, tapi tentang bagaimana dunia menentukan arah masa depannya. Apakah kita akan terus terjebak dalam siklus lama yang penuh ketidakpastian, atau mulai berani mengambil langkah besar menuju sistem energi yang lebih stabil dan berkelanjutan? Menurut saya pribadi, pilihan itu sebenarnya sudah jelas, tinggal bagaimana keseriusan kita untuk mewujudkannya.
Semoga saja ke depan bukan cuma wacana yang berkembang, tapi benar-benar aksi nyata. Karena kalau tidak, ya siap-siap saja, kita akan terus mengulang cerita yang sama dengan versi yang mungkin lebih berat lagi.